Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi standar kompetensi kerja fisioterapi. Anggota kelompok kami Nur Rahmadani, Nur Wahyu Muji Pangestu, Kuroto Ayun, dan Ramadhani Dayan. Pertama saya akan menjelaskan definisi dari SKKNI. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Fisioterapi adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang fisioterapis untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya atau menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Cakupan SKKNI Fisioterapi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Struktur SKKNI, yang pertama kode unit, yang kedua judul unit, berisi nama unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga deskripsi unit, yaitu uraian deskripsi unit merupakan penjelasan ringkas yang menggambarkan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari unit kompetensi. Yang keempat, elemen kompetensi, yaitu menjelaskan proses dari suatu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Yang kelima, kriteria untuk kerja, berisi uraian tentang kriteria untuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Selanjutnya, batasan variabel, berisi tentang pernyataan yang harus diacu atau diikuti dalam melaksanakan unit kompetensi. Lalu ada panduan penilaian, berisi penjelasan tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penilaian atau asesmen kompetensi pada unit kompetensi, baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi. Selanjutnya, penggunaan SKKNI. SKKNI dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk institusi pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum, juga sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Yang kedua, untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja. A. Membantu dalam rekrutmen, B. Membantu penilaian unjuk kerja, C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan, D. Membantu dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha atau industri. Yang ketiga, untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. A. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Adapun tujuan SKKNI fisioterapi yaitu melakukan pelayanan fisioterapi yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerakan dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan untuk mencapai kualitas hidup yang setinggi-tingginya. Adapun fungsi SKKNI fisioterapi yaitu memberikan layanan konsultasi fisioterapi, memberikan konsultasi tindakan fisioterapi, melakukan penyuluhan kesehatan dalam perspektif fisioterapi, melakukan praktik klinik fisioterapi, melakukan praktik fisioterapi spesialis, melakukan kegiatan menjaminan mutu, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bidang fisioterapi. Lalu berikut ini adalah daftar unit kompetensi SKKNI fisioterapi. Dalam ini ada 64 judul. Lanjut sampai halaman 19. Ini adalah contoh SKKNI pada judul yang pertama. Dengan judul unit melakukan komunikasi efektif dalam peran profesi fisioterapi. Deskripsi unit
Unit kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mampu melakukan komunikasi efektif dengan pasien atau klien, keluarga, rekan kerja, serta tim kesehatan lainnya dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Elemen kompetensi 1. Melakukan pra-interaksi komunikasi. Kriteria unjuk kerjanya, sikap dan perilaku kerja disesuaikan dengan aspek sosial budaya, pasien atau klien, atau profesi kesehatan lainnya. Ucapan salam disampaikan sesuai norma agama, identitas fisioterapi disampaikan sesuai standar fisioterapi, identitas pasien atau klien dan keluarga ditanyakan sesuai standar pelayanan fisioterapi. 2. Melakukan interaksi komunikasi. Kriteria unjuk kerjanya, hubungan atau interaksi interpersonal disampaikan sesuai Kode Etik Fisioterapi Indonesia yang telah ditetapkan. Penjelasan yang disampaikan ke pasien atau klien atau keluarga sesuai kebutuhan. Bahasa yang jelas, sopan, sistematis dipergunakan selama komunikasi. Kecepatan bertanya untuk klarifikasi diberikan kepada pasien atau klien atau keluarga. Privasi pasien atau klien selama komunikasi dihargai sesuai Kode Etik Fisioterapi Indonesia yang telah ditetapkan. Sikap sabar, penuh perhatian, dan empati selama komunikasi diperhatikan dan diperlihatkan. Komunikasi melalui telepon atau tulisan dengan profesi kesehatan lainnya dilaksanakan. 3. Melakukan terminasi. Kriteria unjuk kerjanya, akhir komunikasi dirumuskan dan divalidasi. Akhir komunikasi disampaikan kepada pasien atau klien. Salam perpisahan atas penutupan disampaikan kepada pasien atau klien. Batasan variabelnya 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini dilaksanakan setiap fisioterapis untuk berhubungan dengan pasien atau klien, keluarga pasien, rekan kerja, serta tim kesehatan lainnya di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam melakukan pelayanan fisioterapi. 2. Peralatan dan perlengkapan. Peralatan, alat komunikasi, alat tulis-menulis. Perlengkapan, rekam medik, dokumen standar profesi fisioterapi, dokumen kode etik fisioterapi, dokumen standar pelayanan fisioterapi. Peraturan yang diperlukan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang akreditasi rumah sakit atau peraturan pengganti yang relevan dan sah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang profesi fisioterapi atau peraturan pengganti yang relevan dan sah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pekerjaan dan praktik fisioterapi atau peraturan pengganti yang relevan dan sah. 4. Norma dan standar. Norma Kode Etik Fisioterapi Indonesia, kearifan lokal daerah setempat. Standar prosedur operasional atau SPO komunikasi efektif. Panduan penilaian, konteks penilaian, kompetensi ini ditujukan baik untuk fisioterapis yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di institusi. Uji dilakukan dengan memperhatikan level kompetensi. 2. Persyaratan kompetensi. Dalam judul ini tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Pengetahuan, regulasi yang berhubungan dengan pelayanan fisioterapi, pelayanan prima, standar akreditasi rumah sakit. Keterampilan komunikasi terapeutik, keterampilan khusus keahlian fisioterapi, keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan penggunaan teknologi informasi. 4. Sikap kerja yang diperlukan. Sikap yang diperlukan yaitu sabar, sopan, penuh perhatian dan empati, ketelitian dalam menggali informasi dari pasien atau klien. 5. Aspek kritis, yaitu bahasa yang jelas, sopan, dan sistematis dipergunakan selama komunikasi. Sekian penjelasan kami tentang standar kompetensi kerja fisioterapi Indonesia.
Terima kasih.